Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Karunia Briansyah. Di sini saya akan menjelaskan serta menganalisis bahasa ibu dengan materi. Baik, langsung saja ya. Word formation yaitu ada derivational and inflectional affix. Yang pertama yaitu word formation. Kita mulai dengan pengertian dari word formation dulu, yaitu what is meant by word formation is the process of forming word by adding a suffix to a word and forming words with other meanings by adding affix to prefix and suffix. This is the process of word formation by combining, cutting, summarizing, or borrowing from other language so that it changes the form of the word from the origin. Jadi yang dimaksud dengan word formation yaitu proses pembentukan kata yang menambahkan suffix ke kata dan membentuk kata-kata dengan makna lain dengan menambahkan affix untuk awalan dan suffix. Selanjutnya yaitu affix. Affix di sini terbagi menjadi dua, ada prefix dan suffix. Prefix sendiri yaitu an affix that is located before the basic form of a word in English or commonly referred to as a root, but a word that has already received a prefix cannot be parsed again to modify its meaning because it is a word or root of the simple form. Selanjutnya yaitu suffix. Suffix is an affix that is located after the base form of a word in English or root. Just like prefix, suffix cannot be parsed again to produce new meanings. Jadi suffix sendiri itu yaitu imbuhan yang terletak setelah bentuk dasar dari satu kata. Sama seperti awalan, suffix tidak dapat diuraikan lagi untuk menghasilkan makna baru. Berikutnya yaitu derivational and inflectional affix. Derivational affix is the word formation that creates the new meaning by addition or affixation, a word which noun is derived from verb, adjective derived from adverb, and adjective derived into noun. Jadi derivational affix itu kata yang menciptakan makna baru dengan penambahan atau afiksasi kata-kata benda yang berasal dari kata kerja, kata sifat yang berasal dari kata keterangan, dan kata sifat yang diturunkan ke dalam kata benda. Selanjutnya yaitu inflectional affix. Inflectional is an adjective that refers to the formation of a new form of the same word through inflectional affix. Jadi inflectional affix itu adalah kata sifat yang mengacu pada pembentukan bentuk baru dari kata yang sama melalui afiks infleksi. Berikut adalah jenis-jenis derivational dalam bahasa Jawa, dan kebetulan saya tinggalnya di Jawa Timur, jadi saya menganalisis bahasa ibu yaitu bahasa Jawa. Yang pertama yaitu denominal. Jadi kata-kata kerja denominal dengan prefix n ini tampak pada contoh-contoh berikut. Ada timba, itu yang artinya timba sendiri. Ada nimbo, yang artinya itu menimba. Dan yang kedua yaitu deverbal. Contoh kata benda deverbal yang terbentuk dengan melekatkan suffix tersebut. Misalnya dalam bahasa Jawa ada laku. Laku sendiri yang berarti berjalan. Dan selanjutnya untuk ditambahkan Jawa menjadi lakune yang artinya berjalannya. Selanjutnya ada adjectival. Contoh kata benda adjectival yang terbentuk dengan suffix e, diantaranya ada ombo. Ombo sendiri berarti lebar atau luas. Jika ditambahi prefix n menjadi omboni, yang artinya yaitu lebarnya atau luasnya. Berikutnya yaitu inflectional types, yaitu jenis-jenis infleksi ada 3. Kategori nominal, ada kategori verbal, dan kategori adjectival. Untuk yang pertama yaitu kategori nominal yang didefinisikan sebagai kata yang mengalami infleksi nomina. Ciri kategori nomina ini ditandai oleh suffix e. Pada beberapa contoh yaitu gogo, yaitu artinya ladang, dan berikutnya ada gogoni, ditambahkan suffix e menjadi gogoni yang berarti ladangnya. Dan ada contoh lagi bojo. Bojo sendiri berarti suami atau istri. Berikutnya ditambahkan dengan suffix e yang menjadi bojone yang berarti istrinya atau suaminya.
Berikutnya ada kategori verbal yang didefinisikan sebagai kata yang mengalami infleksi verba. Berikut contohnya yaitu jupuk. Jupuk sendiri berarti ambil, lalu ditambahkan dengan n di depannya menjadi jupuk yang berarti mengambil. Yang terakhir yaitu ada kategori adjektival yang didefinisikan sebagai kata yang mengalami infleksi adjektiva. Jadi infleksi adjektiva ini, bentuk perbandingan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat biasa, yaitu berciri penanda sufiks e, dan ada yang kedua yaitu ada tingkat lebih atau di tengah-tengah yang berciri penanda sufiks n, dan yang terakhir ada tingkat yang paling tinggi yaitu dengan berciri penanda konfiks kn. Dan yang selanjutnya yaitu afiks analisis. Di sini saya hanya memberikan satu contoh afiks analisis, yaitu kata kuyahan. Kuyahan sendiri berasal dari kata uyah. Kata dasarnya adalah uyah. Ketika dianalisis menjadi kuyahan, yaitu kuyahan sendiri ada imbuhan k dan ada uyahan. Dan uyahan sendiri berasal dari kata uyah dengan imbuhan n di belakangnya. Perlu diketahui, dari kata uyah menjadi kata uyahan di sini mengalami perbedaan kelas kata, di mana uyah sendiri berarti garam, yang di sini adalah kelas katanya berupa nomina. Untuk menjadi kuyahan dan kuyahan sendiri merupakan kelas kata yaitu verba yang berarti digarami. Jadi kuyahan di sini merupakan derivational afiks yang di mana terdapat perbedaan kelas kata. Itu tadi merupakan contoh-contoh analisis bahasa ibu yang merujuk pada materi word formation yaitu derivational and inflectional affix. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.